Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya ada dalam kondisi sehat semua kan? Pada saat ini kita menghadapi wabah corona. Ingat enggak program pemerintah, anjuran pemerintah untuk tetap hidup bersih, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Ayo adik-adik, pada saat ini kita mau beribadah bersama, walaupun suasananya berbeda. Kalau dulu kita ibadah di gereja, saat ini kita beribadah masing-masing di rumah kita. Tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita kan? Saat ini, ayo kita persiapkan hati kita, kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, dan kita membuka ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Bait yang kedua. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Adik-adik, kakak persilakan duduk semua. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini ya Tuhan, Engkau senantiasa tetap bersama-sama dengan kami, walaupun pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, semangat kami tidak mengurangi kami untuk tetap beribadah. Bapa dalam surga, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah ibadah kami boleh berjalan seturut mau dan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, berkati setiap para pelayan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah boleh jadi hanya seturut kehendak Tuhan saja. Amin. Adik-adik persilakan duduk, dan kita membuka Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baitnya yang kedua. Kitab membimbingku, ada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar.
Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman dan saat ini akan dipimpin oleh Kak Frili Sinaga. Mari adik-adik kita siapkan pembacaan Alkitab kita, tapi sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang ini Bapa, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini datang beribadah dan beribadah Tuhan bersama-sama. Meskipun kami tidak di suatu tempat, tapi kami di tempat yang berbeda-beda, kami di rumah masing-masing. Dan saat ini Tuhan siapkan hati kami bahwa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, inilah doa kami, amin. Pembacaan Alkitab kita, adik-adik mari berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 yang bertema rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui ada yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu tidak menjadi raja. Kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca Alkitab mengenai Paulus yang mengirim surat di jemaat Korintus. Nah adik-adik, pertanyaannya adalah mengapa Rasul Paulus mengirim surat ke jemaat Korintus? Ternyata di jemaat Korintus itu mulai terjadi perpecahan dan perselisihan mengenai pelayan Tuhan yang paling baik dan paling hebat di antara Paulus dan Apolos. Ada orang-orang Korintus yang mengatakan bahwa Pauluslah yang lebih hebat dan yang lebih baik dibanding Apolos. Sebaliknya ada juga orang-orang Korintus mengatakan bahwa Apoloslah yang lebih baik dan paling hebat dibanding Paulus. Nah, perselisihan ini sangat mengganggu di jemaat di Korintus. Adik-adik, siapakah Apolos? Apolos adalah seorang pekabar Injil sama dengan Paulus. Baik Paulus maupun Apolos sama-sama pelayan Kristus yang mengabarkan Injil. Oleh sebab itu, Paulus menegur mereka, janganlah berselisih hanya membanding-bandingkan pelayan Tuhan. Janganlah berselisih. Janganlah berselisih membandingkan karena melihat yang lebih hebat dan yang lebih baik.
Semua pelayan Tuhan saling melengkapi. Paulus menanam dan Apolos menyiram, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah perselisihan ini, mari kita mencontohi teladan Rasul Paulus. Paulus tidak menjatuhkan dan menjelek-jelekan Apolos. Sebaliknya, Paulus mengatakan bahwa Apoloslah sebagai pelayan Tuhan yang mengabarkan Injil. Mereka berdua, baik Apolos dan Paulus, saling melengkapi. Nah, adik-adik, mari kita menjadi contoh teladan Paulus, yang walaupun dalam perselisihan yang ada, tetap mencerminkan kerendahan hati dan ia tidak menyombongkan diri. Kepada adik-adik, adik-adik pun juga akan diperhadapkan pada sebuah keadaan yang sama. Akan tetapi, mari kita hidup tetap rendah hati. Kita punya kelebihan, bagilah itu kepada teman-teman kita. Ada yang punya kelebihan dalam pelajaran tertentu. Mari kita belajar bersama. Jangan menyombongkan, jangan pamer ketika kita punya ini, ketika kita punya itu. Tapi milikilah kerendahan hati, adik-adik. Dan marilah dengan kelebihan kita, kita melengkapi kekurangan sesama kita yang membutuhkan. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam Kidung Jemaat nomor 422, bait 1 dan 2. Kita nyanyikan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin penerang anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Semuanya berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik. Ketika Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah kami yang telah mendengarkan. Kami dengan keadaan di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah kami ada di dalam hati kami Tuhan, yaitu dengan kerendahan hati. Kami mau menjadi anak yang baik, kami mau menjadi anak dengar-dengaran ya Bapa. Dan kami mau menolong sesama. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada Tuhan semuanya Bapa. Yang saat ini Tuhan kami rasakan ketika wabah pandemi virus corona Tuhan datang, dan kami beribadah memuji menaikkan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap gereja yang ada. Dan di dalam jemaat kami, gereja kami ini Tuhan, GPB Surga Semarang Kayu, kiranya Tuhan Engkau selalu berikan berkati Tuhan kepada Bapak Pendeta, Ketua Majelis Jemaat Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan yang selalu membimbing kami meskipun kami terpisah satu sama yang lain. Para presbiter, dan juga pengurus pelkat yang ada, serta panitia-panitia yang ada, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati juga segenap apa rencana kami ke depan di dalam program-program Tuhan.
Bapa yang baik, kami berdoa juga di tengah wabah ini ya Bapa, kiranya Engkau selalu satukan kami ya Bapa ketika kami jauh dan terpisah masing-masing Bapa. Tuhan Yesus berkati juga para dokter yang berada di rumah sakit, tenaga medis, tingkat garda terdepan Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Mereka jauh dari keluarga masing-masing Tuhan. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tetap sertai, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang menjaga, merawat Tuhan pasien-pasien yang terkena Tuhan wabah ini ya Bapa. Juga kami di tempat ini Tuhan, di lingkungan kami, di desa Kecamatan Marangkayu ini Tuhan berkati pemimpin, para pemerintahan Tuhan dari tingkat terendah sampai tingkat teratas. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia, juga anak-anak terlantar, yatim piatu, janda duda dan dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih banyak. Sertai kami Tuhan, berikan selalu kami sukacita. Tuhan berkati kedua orang tua kami Tuhan yang terpisah dengan kami atau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersama-sama ibadah kembali Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan, kami selalu Tuhan bermohon padamu agar supaya wabah ini bisa berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan doa Bapa kami yang Engkau sudah ajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat. Saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan kita iringi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Yang susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita doakan persembahan syukur kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan firman-Mu
yang dibentangkan oleh Kak Frili. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, baik sebagai pelayan maupun sebagai adik-adik. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami sudah boleh memberikan ungkapan syukur kami. Biarlah ya Bapa, persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan, dapat berguna bagi pelayanan-pelayanan yang kami adakan di tengah-tengah jemaat kami, dan juga dapat kami gunakan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dalam Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bait 1 dan 2 kita nyanyikan. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita akan tutup ibadah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini kami telah bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah sertai kami ibadah ini sehingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini dan kami ucapkan terima kasih. Inilah doa kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kalau tadi kita sudah boleh bersama-sama beribadah dan ibadah kita sudah boleh selesai dengan baik, itu semua bukan karena hebatnya para bunda atau hebatnya kita semua, tapi itu semua berkat anugerah dan hebatnya dari Tuhan. Adik-adik tetap semangat, dan minggu depan kita tetap ada pelayanan dari kakak-kakak atau bunda-bunda yang lain. Adik-adik sampai di sini dulu, tapi jangan lupa tetap menggunakan masker, tetap rajin cuci tangan dan jaga jarak. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.